Halo Sobat One Pride, bersama saya Max Metino. Kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa Yakub Kris yang akan nanti berhadapan dengan Gugun Gusman pada tanggal 18 Maret di Fight Night 67. Oke, nah kita kali ini akan membahas fight review pertarungan antara Gugun berhadapan dengan Yusuf Susilo. Langsung saja bersama dengan Yakub Kris. Halo Yakub, apa kabar? Luar biasa, Bro. Luar biasa ya, sehat selalu ya. Ya, selalu, Bro. Gimana nih untuk persiapannya dan berat badannya untuk tanggal 18 Maret nanti? Luar biasa, sudah sangat mantap. Dan berat badan sudah masuk di jauh-jauh hari, Bro. Jadi tinggal siap untuk fight di tanggal 18 nanti. Oke, luar biasa. Gini, kali ini kita akan melihat bagaimana performa Gugun Gusman. Kita akan lihat mengenai kekuatannya, kelemahannya pada saat dia menghadapi dengan Yusuf Susilo ya di sini ya. Oke, langsung saja kita ke pertandingan mereka. Juara kelas bantam, Bung Krisna. Ya, betul sekali. Kita lihat dua-duanya masih mencoba untuk mencari peluang. Ya, Oh, satu jab keras. colongan jab dari Yusuf Susilo tadi, Bung. Kita lihat Ini saya lihat Gugun sangat tenang sekali ya. Gugun masih mencari celah di antara Yusuf Susilo, Bung. Ya. Kita lihat Oke, kita lihat tadi bagaimana serangan-serangan dari Yusuf Susilo ya. Pukulan-pukulannya sangat tajam, cepat, dan cukup akurat. Cukup menyulitkan dari Gugun, sementara Gugun masih berusaha untuk membaca kekuatan dan situasi dan kondisi. Kapan dia akan melakukan serangan-serangan clinch-nya. Nah, di sini Yakub sendiri melihat bagaimana awalnya dari Gugun ini. Ya, Gugun memiliki kuda-kuda ortodoks dan stand up-nya kurang lebih seperti apa di sini. Oke, untuk Mas Gugun, tipenya orangnya sangat berhati-hati ya, Bang. Jadi dia membaca segi pergerakan dari Bang Yusuf untuk memakan pukulan dia atau rangsak ke dalam untuk ambil takedown mungkin. Jadi dia menjaga jaraknya untuk bisa ambil shoot ke bawah. Oke, nah kita akan lanjut. Yusuf Susilo. Mungkin karena basic karatenya, Bung. Ya, ini kental sekali. Teknik karatenya seperti tadi pada pembukaan Kita lihat juga stance-nya dengan tangan yang masih di bawah. kental ya. Ya. Kita lihat berlatih dari 98. High kick tadi ke arah Gugun. Nih. Jumping nih, Kita lihat luar biasa. Gugun masih cukup tenang Gugun. Ya. Tahu pertandingan akan 5 ronde, Bung, untuk title shot. Dia tidak ingin terburu-buru, Bung. Ya. Masih cukup tenang. Betul, karena memang title fight harus 5 ronde ya, Bung, ya. Dan ini tidak ringan untuk seorang fighter. Oh, Yusuf Susilo ini adalah pertandingan kedua dia untuk memperebutkan title shot. Sebelumnya Ya, kita lihat bagaimana serangan-serangan dari dari Yakub ini, kita lihat bagaimana serangan-serangan dari Yusuf Susilo ini cukup tajam ya, terutama jab streetnya ya, itu sangat tajam dan sangat cepat sekali. Kelihatannya di sini Gugun juga sangat berhati-hati karena serangan dari Yusuf ini sangat cepat dan tajam. Dan beberapa kali serangannya cukup akurat dari Yusuf Susilo. Oh, sedangkan nah berusaha untuk melakukan takedown, clinch fighting. Nah, kita lihat tadi bagaimana speed dari Yusuf yang begitu cepat dan Gugun kelihatannya cukup kewalahan ya. Bagaimana pandangan dari Yakub mengenai speed ya, teknik dari Gugun? Oke, untuk dari segi teknik mungkin Mas Gugun sangat berhati-hati dengan permainan karate dari Mas Yusuf ya, Bang. Ya. Jadi memang dia sangat berhati-hati untuk counter attack-nya dan masuk keluarnya Mas Yusuf cukup membingungkan bagi Mas Gugun sehingga dia akhirnya memilih untuk mengambil jarak dekat dan mengambil clinch fight. Nah, untuk dari sini kelemahan apa yang Yakub lihat ya dari Gugun di sini? Apa yang bisa dimanfaatkan nanti untuk pertarungan besok nanti? Mungkin saya akan mencoba membawa Mas Gugun untuk masuk di permainan saya dulu, karena juga di permainan MMA semuanya bisa terjadi, Prof. Jadi kayak pukulan yang sangat lemah
tendangan ataupun bantingan yang secara tiba-tiba, karena itu bisa merubah permainan selama 5 ronde. Oke, di sini apa yang akan dimanfaatkan dari Yakub melihat speed teknik dari striking dari Gugun? Yang mungkin bisa saya manfaatkan adalah di sini kan Mas Gugun mengambil jarak untuk ambil clinch fight. Nah, di mana clinch itu adalah satu tempat yang dimana saya sangat suka sekali. Apalagi control clinch itu adalah bagian yang saya sangat suka. Jadi bisa saya manfaatkan untuk mengambil peluang dari Mas Gugun. Oke, jadi Gugun biasanya berusaha untuk menekan lawan ke cage di sini, ya, menekan lawan di cage dan berusaha untuk membanting. Nah, di sini Yakub sudah sangat nyaman dengan hal itu. Iya, betul, Bro. Jadi bisa main clinch fight, kita bisa adu grigo, ataupun kita bisa ambil bantingan di situ nanti. Oke, apakah sudah siap? Karena Gugun di sini terkenal sangat kuat sekali dengan Greco-nya ya, dan dengan teknik-teknik clinch-nya yang sangat unggul dia menghadapi lawan-lawannya selama ini di One Pride. Iya, Bro. Oke. Menurut saya sangat siap, Bro. Ya. Saya sangat siap untuk menghadapi. Menggunakan dinding dari oktagon untuk menjatuhkan dari Yusuf Susilo, Bung. Kita tahu dengan basic gulatnya akan mempermudah. Ya, di sini Gugun menekan sangat aktif di sini ya, sangat aktif menekan. Sedangkan Yusuf berusaha untuk melakukan framing dan mengcounter dengan elbow. Gugun terus melakukan head control dan serangan-serangan elbow. Dibalas oleh Gugun, melakukan balasan. Tekanan bahu kiri dari Gugun cukup merepotkan Yusuf ya di pojok cage. Terus Gugun mencoba untuk mendesak. Ya, Gugun mendesak Yusuf Susilo di cornernya, Bung. Memudahkan Gugun untuk mendengar instruksi dari pelatih dari Yusuf Susilo. Ya. Kita lihat bagaimana 1 menit juga sudah mau berakhir, tapi tekanan dari Gugun ini begitu kuat. Saling bertahan. Satu nih. Bagaimana Yakub melihat Gugun berusaha untuk menekan, tapi di sini kita lihat belum ada yang signifikan ya dari Gugun sendiri. Bagaimana permainan clinch fighting dari Gugun di sini pada saat menghadapi Yusuf? Menurut saya dua-duanya bermain dengan berhati-hati ya, Prof ya. Mas Gugun takut untuk Mas Yusuf lepas, Mas Yusuf pun juga bingung untuk lepas dari clinch fight. Itu hal yang sangat lumrah dan wajar bagi saya untuk di sebuah pertandingan. Jadi menurut saya harusnya Mas Gugun bisa mengambil kesempatan itu untuk ambil ke bawah ataupun merangsek ke dalam, untuk mengambil mungkin single leg atau double leg daripada menghabiskan waktu untuk bermain grigo di atas yang tidak efektif. Jadi kelemahan apa yang bisa dipetik dari kejadian tadi? Mas Gugun sangat berhati-hati, Prof. Kelemahannya di situ. Oh, bukannya itu malah menjadikan kekuatan gitu? Kalau dia berhati-hati, tandanya akan sulit kita mengantisipasi gitu. Atau malah karena dia terlalu berhati-hati jadi tidak keluar teknik-tekniknya gitu maksudnya? Betul, Prof. Nah, bagaimana cara memanfaatkan kelemahan itu? Sama-sama nanti kita keluarkan permainan grigo yang sama, Prof. Sehingga ketika dia mau ambilan teknik grigo, kita akan blok, ataupun kita akan ganggu dengan sedikit pukulan, ataupun kita akan mengembalikan yang tadi di mana Mas Yusuf posisinya terpojok, kita akan kembalikan Mas Gugun untuk berada yang di dekat cage, Prof. Oke, di sini Yakub akan bermain antisipasi, bermain teknik antisipasi ataupun teknik yang pasif menghadapi tekanan dari Gugun, atau justru Yakub di sini mau berusaha untuk mengendalikan cage clinch fighting ini dengan menekan dan melakukan bantingan terhadap Gugun. Biasanya saya bermain untuk tidak mengantisipasi, cuman saya akan menekan, Prof. Seperti itu. Akan menekan. Dan yang sebelumnya saya akan berusaha untuk menekan. Dan serangan yang mau dilakukan itu lebih ke arah submission atau damage dari strikingnya? Kita ambil pertama-tama pastinya tidak buru-buru ambil
Jadi kita mungkin ambil dari segi cicil dirty boxing ataupun knee ataupun elbow yang bisa memberikan impact yang besar kepada Mas Gugun. Oh, jadi strikingnya dulu ya. Oke. Kalau ada kesempatan, apakah mau langsung diambil atau mau melakukannya dengan striking? Jika ada kesempatan mengambil submission, apa tetap mau melakukan striking karena Yakub kurang begitu nyaman kalau berada di clinch dengan Yusuf, atau Yakub di sini akan, kalau ada kesempatan, akan meladeni grappling dari Gugun gitu? Pastinya ini kan olahraga MMA ya Prof. Jadi kalau kita ada kesempatan untuk bisa ambil submission, kita akan ambil submission Prof. Jadi nggak takut ya dengan skill ground fighting dari Gugun ya? Nggak khawatir di sini ya? Udah sangat pede gitu ya? Oke, kita lanjut. Ronde pertama pada perebutan bantam. Counter oleh Yusuf. Ya, kembali dalam posisi berdiri. Masih mencoba di tengah Gugun. Ya, kelas 60. Ya. Coba lihat. Pinggir atau ke arah pagar dari cage. Ya, di sini Gugun berusaha untuk menekan kembali, sedangkan Yusuf dengan jab-jabnya, takedown yang sangat bagus sekali ya. Nah, bagaimana mengenai hal ini ya? Gugun ini takedownnya timingnya sangat bagus, sangat cepat. Apa pendapat Yakub mengenai hal ini? Untuk melihat itu, pastinya dengan melihat jarak ataupun tadi dari selama dia ambil dari ronde pertama, pastinya Mas Gugun sudah membaca kelemahan dari Mas Yusuf yang lakukan. Jadi yang betul tadi Bang, mungkin tadi saya sampaikan, ketika Mas Gugun berhati-hati, akhirnya dia mendapatkan sebuah ke bawah. Itu kesempatan yang diambil. Itu sangat bagus dan tepat sekali. Oh, akhirnya dia karena di ronde 1 dia bermain berhati-hati, jadi di sini Yusuf terkecoh ya. Sangat cepat, sangat bersih dari Gugun. Lawan takedown. Gugun mencoba bos. Coba lihat apa yang dilakukan seorang Yusuf Susilo, Bang. Ya, kita lihat apakah dia bisa dengan siku yang cukup keras. Ya, betul Bang. Ya, Masih sudah. saat ini. Ini ke arah kepala. Yusuf Susilo. Tergulung Bang. Bangkit Yusuf Susilo. Dengan angka yang cukup berat. Cukup cepat dilakukan. Luar biasa. Oke, kita lihat bagaimana Gugun melakukan ground fighting yang sangat brutal di sini ya, dengan melakukan ground and pound. Dan apakah di sini Yakub sudah siap menghadapi takedown dari Gugun karena timingnya sangat bagus? Antisipasi apa yang akan dilakukan dengan takedown yang akan dilancarkan Gugun? Antisipasinya pastinya anti takedown Prof. Jadi kayak kita mungkin bisa sprawl, kita double underhook. Jadi kita tidak terlalu memikirkan untuk takut ke bawah ya Prof. Jadi karena kan ini pemain MMA, jadi permainan atas bawah gantinya itu pasti hal yang biasa. Yang penting kami selalu untuk berada di posisi terburuk untuk nanti. Oke. Nah, apakah sudah menyiapkan antisipasi submission juga pada saat berada di bawah di sini? Oh, kira-kira hal apa yang akan dilakukan pada saat berada di posisi guard dari Yakub gitu? Yang pertama-tama kita akan stabilkan posisi dulu, dan kita akan keluar dulu dari posisi mungkin passing dari Mas Gugun. Nanti kita mengamankan underhook kita, begitu kok. Jadi sehingga dia tidak bisa melakukan ground and pound. Oh, oke. Nah, di sini melihat bagaimana Gugun tadi mendapatkan full mount position dan ground and pound yang begitu brutal. Bagaimana tanggapan dari Yakub sendiri melihat begitu kuatnya ground and pound dari Gugun? Iya, menurut saya permainan Mas Gugun permainan yang sangat sabar ya, Prof. Jadi dia tipe orang yang tidak terlalu tergesa-gesa untuk mengambil keputusan, sehingga itu bisa menjadikan dia lebih nyaman untuk press Mas Yusuf di bawah.
Apakah Yakub sudah mempersiapkan posisi terburuk, berlatih dari posisi terburuk ini menghadapi orang sekuat Gugun dengan teknik-teknik ground and pound yang kuat gitu loh? Pastinya sudah, Prof. Oke. Kita lihat di sini Yusuf berhasil keluar dan dari full mount dan sekarang berada di posisi side mount ya. Nah, menurut Yakub sendiri apa kelemahan sementara ini yang ada di dalam diri Gugun pada saat bertarung dari posisi ground? Untuk posisi side memang mungkin kita bisa bilang 50-50. Cuman posisinya sekarang Mas Yusuf menempatkan punggungnya berada sama dengan matras sehingga menyulitkan Mas Yusuf untuk bisa escape. Harusnya yang dilakukan dia mengambil salah satu underhook ataupun double underhook untuk escape. Oke. Tadi maksudnya posisinya side mount to 50-50 gimana maksudnya? Kan posisinya ini kan kalau full mount kan sudah berbeda, Bro. Kalau side ini kan masih bisa escape untuk mungkin Mas Yusuf masuk ke guard ataupun. Oh, oke. Oke. Jadi yang dimaksud adalah full mount ini sebenarnya lebih berbahaya daripada side mount ya. Nah, tapi kita lihat bahwa di one pride banyak sekali petarung one pride yang mendapatkan posisi full mount tapi malah terbalik gitu loh. Bagaimana pendapat ini? Kebanyakan orang berpikir bahwa full mount tuh hanya cuma ada satu. Padahal kan juga ada high mount ataupun low mount atau middle. Okay. Biasanya orang gampang sangat terbalik itu ketika dia ada di posisi high mount. Oke. Gampang sangat terbalik. Jadi istilahnya pinggang dia tidak bisa drive punggung musuh ataupun kestabilan dia biasanya kurang ketika dia ada di high mount begitu. Oh, oke. Kita akan lanjut ya. Kita melihat tayangan ini berikutnya. Oke, kita lihat di sini ada pelanggaran. Kita akan tayangin ulang. Oh, serangan ke arah belakang kepala. Oke, setelah serangan ke belakang kepala ini dan dokter sudah melakukan pengecekan. Ya, di sini Gugun tidak bisa melanjutkan pertandingan karena mengalami cedera yang cukup parah. Bagaimana pendapat Yusuf mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Gugun ini? Menurut saya itu tadi, Bro. Jadi kadang kita tidak bisa mengontrol emosi untuk bisa memberikan impact pukulan kepada musuh kita yang ada di bawah, Prof. Apalagi tadi kan posisinya Mas Gugun side. Mungkin dia tidak melihat posisi ketika dia mau ambil elbow atau pukulan kepada kepala belakang dari lawan. Oke, jadi dia kurang kontrol ya di sini ya. Bukan karena Gugunnya nggak sportif atau gimana? Mengenai Mas Gugun adalah orang yang sangat sportif. Makanya saya lihat dari sini tadi dia tidak sengaja untuk mengambil elbow atau pukulan handphone kepada kepala belakang Mas Yusuf. Karena posisinya tadi kan side 50-50, Prof. Jadi kita bisa kepala Mas Yusuf masih bisa geleng ke kanan, geleng ke kiri. Jadi ketika menerima handphone dari Mas Gugun, pas tepat pada kepala belakang Mas. Oke, artinya di sini artinya di sini bahwa si Gugun ini sebenarnya sebenarnya bermain sportif tapi dia tidak bisa kontrol. Artinya nih ini petarung-petarung yang bertarung di One Pride atau di MMA ini harus bisa lebih kontrol ya. Karena pelanggaran sengaja atau tidak sengaja itu adalah pelanggaran dan merugikan petarung lawan. Jadinya dan tentunya pelanggaran walaupun tidak sengaja pasti akan terkena hukuman. Jadi kita harap pertarungan kedepannya dan pertarungan besok antara Yakub dengan Gugun itu bisa bertarung dengan sportif ya keduanya. Oke. Nah, kita lihat tadi secara keseluruhan poin-poin penting kekuatan dan kelemahan dari Gugun. Silakan Yakub. Oke, poin-poin pentingnya kekuatan dari Mas Gugun orang yang tipikalnya sangat berhati-hati dalam bermain. Pastinya dia sangat bisa membaca permainan, apalagi dia seorang senior bagi saya. Jadi yang patut saya antisipasi adalah mungkin dari kekuatannya Mas Gugun ya. Jadi saya bisa blok 1 sampai 2
wrestling dari dia sehingga saya bisa dapatkan pola permainan yang nanti akan terjadi di oktagon. Oke, nah strategi dari Yakub sendiri nanti bagaimana nih menghadapi pertarungan ini? Strategi kami sudah siapkan, Prof. Mau Mas Gugun main di atas ataupun Mas Gugun mau main di bawah, kita sudah siapkan untuk hal itu sehingga tidak bermain hanya berhati, cuman kita siap untuk meladeni pertandingan atas bawah dari Mas Gugun. Karena ini adalah sebuah kesempatan, peluang bagi saya untuk bisa merebut sabuk, bahkan Mas Gugun juga pasti Mas Gugun tidak mau untuk melepaskan sabuknya untuk meraih sabuk abadi, sehingga ini pertarungan yang sangat menarik bagi saya. Oke, seberapa yakin Yakub bisa mengalahkan Gugun di pertandingan besok? Oh, 50-50 ya. Kalau prediksi Yakub sendiri, ini akan diperoleh kemenangan melalui apa? Oh, gitu. Artinya poin atau submission ya. Prediksinya di ronde keberapa kira-kira? Oh, 3 ke atas ya. Dengan poin ataupun submission itu. Oke, luar biasa ulasan dari Yakub, sang kontender kita yang akan menantang Gugun, yang berusaha untuk mengganjal Gugun mendapatkan sabuk abadi dia besok ya. Oke, nah ada pesan-pesan untuk Gugun? Untuk Mas Gugun dan keluarga pastinya kita diberikan kesehatan, dan apapun nanti yang ada terjadi dalam pertandingan, pastinya kita selalu diberikan keselamatan, tidak ada kekurangan suatu apapun, dan kami bersama tim bisa kembali ke rumah masing-masing, bertemu dengan keluarga kita. Gitu, Bro. Oke, luar biasa. Yakub, terima kasih untuk waktunya. Sampai bertemu tanggal 18 Maret di One Pride Fighted 67. Semoga Yakub dan Gugun bisa bertarung dengan maksimal 5 ronde dan memperlihatkan semua skillnya dan tekniknya yang luar biasa dan bermain dengan sportif. Sampai ketemu. Oke Sobat One Pride, kita sudah melihat bagaimana pertarungan di sini bahwa Gugun terkena diskualifikasi karena melakukan serangan lutut ke arah kepala belakang dari Yusuf Susilo, sehingga Gugun di sini harus didiskualifikasi dan sabuk diambil oleh Yusuf Susilo. Oke, dan kita tentunya kedepannya berharap semua bertarung dengan sportif, dan pertarungan besok di 18 Maret antara Yakub menantang Gugun Gusman harus disaksikan oleh seluruh penonton di Indonesia karena akan sangat menarik sekali, dan kita akan bertemu di fight review berikutnya. One Pride untuk Indonesia.